Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jarudin. Saya akan menjawab soal 2 bagian 1 sampai 3. Soal pertama yaitu tentang anggaran pengumpulan piutang, kedua anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber, dan yang terakhir anggaran pengeluaran kas. Saya lanjut ke soal yang pertama. Di sini kita ada berbagai macam keterangan. Pertama itu total penjualan, penjualan tunai, penjualan tunai neto, penjualan kredit, dan bad debt. Oke, yang pertama kita cari total penjualan. Di sini sudah ada 100 juta di bulan Januari, Februari 120 juta, Maret 120, bulan 2 150, 3 125, dan pas 175. Oke, saya akan menginfokan dari mana dapatnya nilai-nilai ini. Bulan Januari itu kita lihat di soal, di sini ada rencana penjualan yang biasa dilakukan adalah dan besarnya penjualan, adapun besarnya penjualan untuk bulan Januari perkiraan 100 juta. Oke, langsung kita pindahin saja 100 juta. Dan kemudian di bulan Februari dan Maret nilai penjualannya masing-masing besarnya sama, yakni naik sebesar 20%. Berarti 100 juta di 100 juta naiknya 20% menjadi 120 juta. Sebab 100 juta itu 20%-nya itu 20 juta, sehingga 100 tambah 20 menjadi 120 juta. Dan begitu pun untuk bulan selanjutnya dan triwulan selanjutnya sudah ada di soal. Kita lanjut di penjualan tunai 75%. Dari mana? Kita lihat di soal di bagian A. Rencana penjualan yang biasa dilakukan adalah secara tunai 75% dari besarnya penjualan. Berarti ini besar penjualan 100 juta, penjualan tunai 75%, berarti 100 juta dikali 75%. Yaitu sebesar 75 juta. Dan begitu pun sama untuk bulan dan triwulan selanjutnya. Sebesar 75% tinggal dikalikan total penjualan. Oke. Untuk penjualan netonya, kita lihat di sini. Penjualan neto sebab tidak ada diskon di transaksi tersebut, jadi langsung saja kita turunkan yang penjualan tunainya menjadi penjualan neto, sebab tidak ada potongan diskon atau semacamnya, jadi tinggal turunkan saja. Dan untuk bulan selanjutnya dan triwulan selanjutnya pun sama. Oke, di sini ada penjualan kredit 25%. Berarti sisa dari penjualan tunai 75%. Berarti dari 100 juta. Di sini penjualan tunainya 75%, adalah 75 juta. Berarti sisa dari 75 juta itu sebesar 25 juta. Tinggal dikurangi saja atau tinggal dikurangi saja lebih baiknya. Dan begitu pun sama untuk transaksi di bulan dan triwulan selanjutnya seperti itu. Dan di sini ada bad debt-nya. Transaksi bad debt-nya tuh tinggal dikali 1% dari nilai penjualan kredit 25%. Jadi 1% dikali 25 juta hasilnya 250.000. Dan di sini pun sama hasilnya untuk bulan dan triwulan selanjutnya. Tinggal dikalikan saja 1%. Sudah selesai di sini, tinggal kita jumlahkan saja di piutang neto. Oke, kalau dari cara penjumlahannya tuh
Kita lebih simple, yaitu cara penjumlahan piutang netonya itu pun simple, hanya yang saya beri tanda merah saja. Hanya ini dua yang dijumlahkan. Oh, jumlahkan maaf, dikurangi 25 juta dikurangi 250, hasil piutang neto. Sama untuk bulan dan triwulan selanjutnya pun sama, hanya bagian penjualan kredit 25% dan bad debts-nya dikurangi, itu hasilnya piutang neto. Oke, lanjut ke pengumpulan piutang. Di sini ada piutang neto. Tadi kan kita sudah dapat nilai piutang neto di atas. Nah, tinggal diturunkan saja yang untuk di bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Tinggal kita pindahkan saja. Oke, kita sudah pindahkan. Di sini pelunasan 75%. Seperti yang tertera di soal. Pelunasan 75% pada bulan penjualan. Kita buka di sini. Yaitu 24.750 dikali 75%, hasilnya 18.562.500. Dan bulan ini pun sama, Februari, Maret. Tinggal dikalikan saja. Dan di sini pelunasan, oh sorry nih, saya lupa. Ini 75% hanya untuk diterima pada bulan, bukan triwulan. Pada bulan penjualan. Dan untuk 15%-nya terima 1 bulan berikutnya. Otomatis kita jumlahkan di bulan Februari, sebab di bulan Januari bulan terjadinya penjualan, jadi kita ditaruhnya di bulan Februari. Dengan mengalihkan piutang neto yang di bulan Januari dikali dengan 15%. Hasilnya 3.712.500. Dan begitu juga bulan Maret. Kita jumlahkannya piutang neto yang di bulan Februari dikali dengan 15%, hasilnya 4.455.000. Kenapa yang triwulan tidak dihitung? Sebab isinya diminta pada bulan, bukan triwulan. Oke, lanjut yang poin ketiga ini 10% terima 2 bulan berikutnya. Kita lihat pelunasan 10% diterima 2 bulan berikutnya dari penjualan 1, 2. Berarti di sini kita lanjut ya. Sama, sini juga dihitungnya mulai bulan Januari. Dikali dengan 10%, hasilnya 2.475.000. Sudah selesai. Lanjut ke pelunasan. Untuk triwulanan besaran 90% diterima pada triwulan terjadinya penjualan dan sisanya pada triwulan berikutnya. Pelunasan 90% pada triwulan terjadi penjualan. Triwulan penjualan terjadi di sini. Berarti 37.125.000 dikali dengan 90%. Hasilnya 33.412.500. Dan triwulan 3 pun sama, dikali 90, triwulan 4 juga sama. Tinggal dijumlahkan saja dikali 90%.
Dan sisanya pada triwulan berikutnya. Berarti pelunasannya 10% di triwulan berikutnya dari penjualan. Berarti di triwulan 3, 30.937.500 dikali 37 juta. 30 di triwulan 2. Sebab dibayarnya di triwulan 3, tapi kita menghitung nilai di triwulan 2. 37.125.000 dikali 10%. Hasilnya 3.712.500. Begitupun triwulan 4 tinggal dikalikan 10% nilai di triwulan 3. Oke. Lanjut tinggal dijumlahkan saja total pengumpulan piutang dari bulan Januari sampai triwulan 2, 3, dan 4 kita jumlahkan hasilnya. Yaitu masing-masing semua di total hasilnya 43.312.500. Sekian di bulan-bulan, tinggal dijumlahkan saja. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2, anggaran penerimaan kas dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber penerimaan kas. Di sini kita lihat di keterangan soalnya, dia dapat penerimaan kas dari sumber mana saja. Yang jelas pasti ada penjualan tunai neto. Penjualan tunai neto kita lihat ada di tadi yang kita hitung di atas. Penjualan tunai neto ada di sini. 75 juta, 90 juta, 90 juta, 112.500, 93 juta, 750, dan di triwulan 4 ada 131 juta, 250. Tinggal kita pindahkan saja ke penerimaan kas. Sebab sudah kita cari tadi nilainya, jadi tinggal pindahkan saja. Sini ada piutang. Kita lihat. Perusahaan menetapkan untuk penyisihan piutang sebesar 1% dari penjualan kredit. Di sini ada informasi di saldo kas awal tahun, ada piutang senilai 20 juta, ditagih 5 juta pada triwulan 2 dan 7 juta pada triwulan 4. Berarti kita letakkan di triwulan 2 sebesar 5 juta rupiah dan triwulan 4 ada 7 juta rupiah. Maaf, saya lagi kurang fit kondisi mana, jadi agak batuk-batuk sedikit. Kita lanjut di sini ada penjualan mesin-mesin lama pada bulan Maret senilai 28.500. Di bulan Maret penjualan mesin lama senilai 28.500. Di sini penjualan efek pada bulan Mei senilai 42.376 di bulan Mei. Berarti Mei sini tidak ada Mei masuk ke triwulan 2 sebab satu triwulan itu 3 bulan. Berarti Januari, Februari, Maret triwulan 1, April, Mei di triwulan 2. Berarti kita taruh di bulan
di triwulan 2 senilai 42 juta. Lanjut lagi, penarikan pinjaman untuk menambah modal kerja pada bulan April senilai 50 juta. Seperti saya bilang tadi, dia ada di triwulan 2 sebab bulan April itu ada di 3 bulan kedua pada triwulan, pada triwulanan, sebab 3 bulan 50 juta. Terus di sini nah, penerimaan lain. Penerimaan pada bulan Januari ada 15 juta, bulan Februari 10 juta, dan bulan Maret 10 juta, triwulan 2 30, triwulan 3 30, triwulan 4 ada 35 juta. Tinggal kita pindahkan saja ke tabel. Oke, sudah kita pindahkan semua. Tinggal kita jumlah totalnya berapa. Di setiap bulan dan setiap triwulan kita jumlahkan hasil anggaran penerimaan kasnya dan kita dapat di totalnya di setiap bulan dan triwulan itu sekian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu anggaran pengeluaran kas. Kita hitung semua pengeluaran kas yang ada di transaksi tersebut. Dari mulai pembelian bahan baku, pembayaran upah karyawan, dan macam-macam yang ada di informasi perusahaan di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada pembelian bahan baku. Nah, pembelian bahan baku. Pembelian material dilakukan setiap bulan dengan harga 1.000 per kilogram. Untuk masing-masing bulan dan triwulanan adalah Januari 4.500, Februari 5.000, Maret 5.200, triwulan 2 13.000, triwulan 3 12.500, triwulan 4 15.000. Semua nilai ini kita kalikan dengan Rp1.000. Jadi kita pindahkan sini hasilnya. Sudah kita hitung. Hasilnya segini, yang nilai bahan baku per kilogram kita kali Rp1.000. Oke, lanjut pembayaran upah. Pembayaran upah di sini, pembayaran gaji tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam kerja langsung dengan tarif 5.000 per jam kerja langsung. Data untuk bulanan dan triwulannya adalah Januari 5.000, Februari 5.500, Maret 5.750, triwulan 2 14.000, triwulan 3 13.400, triwulan 4 15.000. Semua jam kerja ini kita kalikan 5.000 dengan hasilnya. Kita pindahkan di tabel pengeluaran kas. Dan kita dapat nilai ya 25 juta, 27.500, 28.750, 70 juta, 67 juta, dan di triwulan 4 75 juta. Oke, di sini ada poin E, rencana pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama ada polis asuransi bulan Juni sebesar 1 juta. Bulan Juni berarti ada di triwulan seperti saya bilang tadi, Januari, Februari, Maret. Di triwulan 1, April, Mei, Juni, berarti triwulan 2. Berarti Juni itu ada di triwulan 2 sebab satu triwulan itu 3 bulan. Nah, kita lihat di triwulan 2. Oke. Kita masukkan di triwulan 2. Lanjut ke kedua, pajak kekayaan bulan Februari. Senilai 3.400.000. Kita masukkan pajak kekayaan bulan Februari senilai
3.400.000. Di sini 15 Maret dibayar bunga 4% dari 50 juta dan cicil pinjaman 20 juta. 15 Maret kita bunga naik 22 juta totalnya. 50 juta dikali 4% ditambah 20 juta. Hasilnya 22 juta. Kita lanjut ke fee ahli hukum. 1.500.000 per bulan. Fee hukum 1.500.000 per bulan. Kita masukin di sini. Kenapa ini ada lebih tidak sama dengan ini? Sebab triwulan itu ada 3 bulan, berarti 1.500.000 kali 3, berarti hasilnya 4.500.000. Oke Pak, dari sini sudah saya jelaskan kenapa ini beda. Sebab ini untuk triwulanan bukan bulanan. Lanjut ke fee akuntan bulan Februari senilai 3.500.000. Bulan Februari 3.500.000. Di sini ada pajak yang berhubungan bulan April 2 juta, bulan November 3 juta, dan bulan Desember 3 juta. Berarti April ada di triwulan 2. Dan ini bulan November 3 juta, bulan Desember 3 juta. Sebab situ ada di satu triwulan yaitu di triwulan 4. Jadi kita tambahkan saja 3 juta tambah 3 juta jadi 6 juta di triwulan 4. Oke. Lanjut ke pembelian mesin bulan Maret senilai 6.500.000 dan triwulan 3 sebesar 6 juta. Di bulan Maret pembelian mesin. Dan di triwulan 3 sebesar 6 juta. Oke. Lanjut, pembelian kendaraan pada triwulan 2 ada senilai 110 juta. Pembelian kendaraan pada triwulan 2 110 juta. Sini pembentukan dana untuk gedung pada bulan Desember, berarti di triwulan 4 senilai 40 juta. Kita masukin saja ke tabel. Oke, 40 juta. Lanjut, pembentukan dana. Kita lanjut, pembayaran lain-lain. Bulan Maret 5 juta. Triwulan 2 6 juta, triwulan 3 8 juta, dan triwulan 4 9 juta. Kita masukin saja ke pembayaran lain-lain. Tinggal pindahkan saja semuanya. Dan di sini saya tadi ngelihat pengeluaran lainnya. Tadi kan ada penerimaan lain, sekarang pengeluaran lain. Bulan Januari 20 juta, bulan Februari 20 juta, bulan Maret 25 juta, triwulan 2 30 juta, triwulan 3 35 juta, triwulan 4 40 juta. Kita pindahkan saja langsung ke sini. Nah, sudah dapat semua nilai yang kita ambil informasinya dari soal tersebut. Kita jumlahkan totalnya. Semua dari bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Hasilnya jumlah totalnya yaitu
Oke, di bulan Januari ada 51 juta, bulan Februari 60 juta 900, di bulan Maret ada 93 juta 950 ribu, di triwulan 2 ada 236 juta 500 ribu, triwulan 3 ada 133 juta, triwulan 4 ada 189 juta 500 ribu rupiah. Oke. Untuk cara mengisi soal 2 bagian 3 sudah selesai. Yang tadi saya jelaskan sudah selesai, dimulai 1, 2, 3 sudah saya jelaskan semua. Untuk soal selanjutnya akan disambungkan oleh rekan saya Asri Manik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.